Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib masjid Salat Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang hukum sembelihan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 2 Rabiul Awal atau bulan Maulid. Dan marilah mula kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf, atau yang belum berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Salat Taqwa yang dimuliakan Allah. Karena kita sudah berada pada bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, ya kita ya, ada nang nyambat Maulid, ada nang nyambat Maulud, ada nang nyambat Mulud. Ya. Maulid itu isim fa'il kan ya kan, Maulid isim fa'il artinya orang yang dilahirkan. Kalau Maulud isim maf'ul ya kan. Maulid itu artinya orang yang melahirkan, Maulud orang yang dilahirkan. Kalau Mulud, nah itu muntung barangkali lah. Mulud Pak. Bahkan jangan parut terus setiap bulan Maulid ya. Nah oleh karena itu sehubungan dengan bulan Maulid ini kita dianjurkan ya kan untuk kembali memperbanyak sholawat ya, mestinya ya kan, karena ini bulan Maulid, banyaki membaca sholawat karena sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan yang ibadah yang lain ya kan. Kalau sholawat ini pasti diterima. Kadang mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takriman artinya Allah memuliakan bagi Nabi. Kalau ibadah-ibadah yang lain
itu kita harus ikhlas dulu ya kan, dasarnya ikhlas mengerjakannya, tidak ada buntut membuntut ya kan, ujung-ujungnya tuh ada untingan di kita ya kan, ada udang di balik batu kan? Atau batunya di balik udang, salahnya. Amalan yang lain itu harus ikhlas, hanya bisa diterima oleh Allah ya kan. Kalau kada ikhlas kada bakalan diterima. Tapi kalau selawat pasti diterima walaupun kita kada ikhlas. Artinya riya kan kita membaca tetap diterima juga. Pokoknya biar salawat diterima. Nah itu aja. Jadi berbanyak salawat di bulan Maulid ini, ya. Mumpung masih ada umur, ya kan. Mumpung masih diberikan kesempatan lagi untuk menghirup udara, banyaki membaca salawat. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid darain amin. Ini kisah sembelihan lah. Dan kalau seseorang memotong hulkum dan maryunnya, hulkum itu artinya apa namanya, kasat bahinak ya kan, maryun itu tempat saluran apa namanya, saluran makanan minuman ya kan. Nah, di hadapan lehernya ya kan, di hadapan lehernya, dan seorang lagi yang memutuskan di belakang lehernya, sehingga kedua pisau itu bertemu ya kan. Ada nang di atas mantap, ada nang di atas inilah, di atas, ada nang di bawah. Ini kan di hadapan, ini di atas. Seikung di sini mantap, seikung di sini. Kita sampuk dua pisau itu nata agak ya kan, pagat teh. Apa hukumnya gitu? Sehingga kedua pisau tadi bertemu, maka dianggap bangkai yang tidak halal dimakan, seperti hukum memutus hulkum dan maryun dengan mengeluarkan perutnya, kada halal dimakan. Demikian lagi jika dimasukkan pisau ke dalam telinga binatang saklap umpamanya, agar terputus hulkum dan maryun di dalam kulitnya, karena memelihara kulit ya, dan terpotong, maka yaitu haram karena menyiksa dan menyakitinya ya, karena menyiksa dan menyakiti binatang tadi. Dan kalau masih ada hayyah mustakirah pada permulaan memotong hulkum dan maryu, jadi maka halal, dan kalau tidak seperti yang demikian itu yang diterangkan di atas, maka haramlah memakannya. Diterangkan di dalam kitab Tuhfah, kalau seseorang menyembelih dengan pisau yang tumpul, lalu diputusnya separuh hulkum dan maryu tadi, kemudian disambung lagi oleh orang lain dengan pisau yang lain sebelum orang yang pertama mengangkat kedua tangannya, maka halal dimakan, baik didapat oleh orang yang kedua hayyah mustakirah dikala menyempurnakan sembelihannya itu atau tidak ya kan. Jadi boleh aja saikung dulu misalnya menyembelih karena pisaunya tumpul, kada simpagatan anunya ya kan, lalu datang yang lain dengan pisau yang tajam, tapi sebelum diangkat dulu, jangan diangkat dulu,
sambung lagi, itu boleh dimakan. Halal artinya dimakan sembelihan tersebut. Syekh Kasim berkata, kemungkinan halal seperti itu juga kalau diganti oleh orang yang kedua sesudah diangkat tangan orang yang pertama dari leher binatang itu ujar Syekh Ibnu Kasim menerangkan artinya halal juga walaupun sudah diangkatnya tangannya, diganti dengan yang lain tadi ya kan, karena pisau tadi tumpul benar. Kalau yang menggantikan itu dengan segera atau didapatnya pada saat itu hayyah mustaghirah masih hidup di kita. Dan jika binatang yang disembelih itu bergerak kuat karenanya oleh yang menyembelih diangkat tangannya sesudah itu dikembalikannya lagi dengan segera, halallah dimakan. Jadi penyembelih itu jangan sampai tangannya terangkat, ya kan? Terangkat. Kalaupun misalnya terangkat karena binatangnya gagah, ya kan apa aja. Ada banyak aja orang terpelanting menyembelih waktu menyegahnya itu terpelanting karena kegagahan, sambung lagi, ya, antam lagi basah, ada apa-apa. Tapi kalau nyakada apa-apa, bangka angkat gitu, nah itu kada halal makan. Terangkat ya. Demikian juga kalau mata pisau itu terbalik sesudah itu dikembalikan dengan segera, halallah daging binatang itu. Inilah hukum menyembelih binatang yang kuasa menyembelihnya di lehernya. Kalau misalnya terbalik pisau ya kan, siapa tahu kan karena sudah raung panjangan kadap ya kan, atau apa namanya, kada tapi penglihatan kada tapi tajam lagi terbalik pisau, bisa aja. Tetapi mengenai binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liarnya, seperti binatang buruan atau karena terjatuh ke dalam lubang atau ke dalam sumur, maka menyembelihnya dengan melukainya di sembarang tempat pada tubuh binatang itu, karena di dalam hadis yang sahih diterangkan, la ta'anta fi fakhidhiha la jaza anka. Kalau kamu tikam pada pahanya, cukuplah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Darami dari Abi Usrah dari ayahnya. Nah, jadi kalau binatang itu liar, ya kah? Kada kau diikut, pokoknya liar tuh bang. Kadang kawannya memingkutnya ya kah gagah benar. Kayak misalnya banteng tuh hantam lah. Nah tapi kalau itu cara menyembelihnya dari jarak jauh aja, ya kah? Kalau di mana kamu hantam dasarnya atau ditembak kah? Tapi bacaan tembaknya Bismillah. Siapa tembak maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim, tembak mati itu halal dimakan. Binatang buruan kayak itu juga, ya kah? Bah ada kau mak kita kadang menangkapnya, gagah benar. Adangan kan misalnya liar, pakai tembak aja lagi ya kah? Tembak sekali. Membina tembakan senapang, ada harapan ya kah? Ada tembakan senapang api. Nah itu kalau binatang itu tadi liar, terserah aja banyak apa. Malukainya itu di manakah? Di pahanya kah? Ya kah? Di perutnya kah? Terserah ya, pokoknya asalnya luka. Tapi bacaan ya kah? Ketika kita melepaskan pelut tadi, bismillah. Disyaratkan dalam menyembelihan binatang yang
makadar tadi yang dapat dikuasai, dan ghairi mudar tidak dapat dikuasai, itu mengkosotkan binatang yang disembelih atau yang seumpamanya dengan menyembelihnya. Artinya kita mengkosot itu tadi untuk menyembelihnya, ya kah? Kita menembak niat menyembelih. Niat menyembelih artinya memati dengan sembelihan tadi. Kalau pisau terjatuh dari tangan lalu melukai binatang buruan kemudian mati, atau kambing menubruk pisau yang ada pada tangan seseorang lalu hulkum dan marumnya terputus, tidaklah halal dimakan karena ketiadaan qasad menyembelih. Artinya kada ada niat, ya kan? Nah, kalau pisau tadi terjatuhlah, pisau nih gugur dari tangan lalu melukai binatang barangkali ayamnya tadi sudah pasung di bawah, pisau ini kating-kating di tangan, ya kan? Lalu tak gugur, tak sayat langsung situ, lalu pagat hukumnya, itu kada halal binatang dimakan, ya kan? Karena kada ada qasad, kada niat menyembelih, kada ada niat menyembelih, atau inya menubruk kita binatangnya, ya kan? Lalu pagat lehernya, hukumnya tadi yang kedua urat di depan sini, ya kan? Maryun dan hukum. Nah, itu tidak halal dimakan karena ketiadaan qasad menyembelih. Kada ada niat kita menyembelih itu nah. Demikian juga kalau anjing terlepas atau burung pemburu terbang dengan sendirinya kemudian memburu binatang buruan, tidaklah halal memakannya. Dan kalau anjing disuruh oleh pemiliknya sekalipun hanya sekedar mendorong, mempercepat larinya mengejar binatang buruan, maka halal dimakan karena adanya qasad, niat tadi untuk menyembelih. Anjing nggak misalnya kita lapas, tapi niat tadi niat akan dulu menyembelih dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan misalnya. Apa sih anjing tadi? Ada binatang buruan, dapatnya binatang buruan tadi, halal dimakan binatang buruan tadi. Kalau dilepaskan anak panah menuju binatang buruan, kalau kena dengan bantuan angin dan kemudian mati, maka halallah memakannya karena sukar memelihara dari tiupan angin. Tetapi kalau sampai anak panah itu semata dengan tiupan angin, bukan karena qasad memburu, maka haramlah dan tidak boleh memakannya. Ya kan? Kalau misalnya kita pakai anak panah, mounting binatang buruan tadi, dan ternyata karena ya kan binatang buruan tadi kan sebab bantuan angin deras sebenarnya, karena tapi kita mengqasad tadi menyembelih, ya kan? Bismillah, nah itu halal dimakan. Tetapi kalau hanya bantuan angin semata, ya kan? Bantuan angin semata nih, itu kada halal memakannya. Artinya kada ada usaha kita, kada ada niat qasad tadi. Kalau anak panah dilepaskan atau anjing perburuan atau dilempar lembing menuju sesuatu sasaran untuk sekedar mencoba kekuatannya atau menuju binatang yang tidak dapat dimakan atau bukan karena sesuatu maksud, maka kena binatang buruan itu lalu mati,
maka tidaklah halal memakan dagingnya dalam 4 gambaran ini, karena tidak dikosotkan memburunya sama sekali. Artinya kada ada niat, kada ada dinyatakan hanya mencoba-coba aja, ya kan? Tujuannya tadi hanya untuk apa namanya, eksperimen kah, percobaan. Nah itu kada halal dimakan. Kalau dilepaskan anak panah menuju binatang yang disangkanya batu atau binatang yang tidak boleh dimakan, maka kena buruan itu halallah memakannya karena diperoleh qasad menuju sesuatu yang menjadi sasaran dan tidak merusak dugaannya akan yang lainnya. Persamaannya yang seperti ini ialah memotong hulkum kambing yang disangkanya bukan kambing atau bukan binatang yang dapat dimakan, maka halallah memakannya. Dan kalau dipanahnya umpamanya babi atau batu yang disangkanya binatang buruan, lalu karena binatang buruan, halallah memakannya karena diperoleh qasad berburu. Qasad berburu, ya kan? Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab Tuhfah. Berbeda kalau dipanahnya binatang buruan yang disangkanya batu atau babi, ya kan? Atau batu atau babi tadi, ya kan? Lain karena binatang buruan yang lain. Padahal ini hendak menuju apa tadi? Babi, ya kan, misalnya. Berbeda kalau dipanahnya binatang buruan yang disangkanya babi, ya kan, batu atau babi lain kena binatang buruan yang lain, maka tidaklah halal dimakan karena ketiadaan qasad berburu. Artinya hendak menuju nang sana, tujuan nang lain, ya kan, karena nang lain maksudnya. Itu kada halal dimakan, ya kan, karena ketiadaan qasad memburu tadi, apa, berburu. Barangkali sampai sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.